Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semua. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya melakukan konversi tanggal di SQL Server. Jadi, ada beberapa cara mengubah value atau melakukan konversi tanggal di SQL Server. Cara yang pertama adalah kita akan gunakan function convert, ya. Convert date ini adalah cara yang pertama. Cara ini sudah ada di SQL Server sejak dulu. Jadi buat yang masih menggunakan SQL Server versi lama seperti versi 2008 pasti masih menggunakan function convert untuk mengubah value tanggal di SQL Server. Dan di versi yang terbaru kita udah ada function lain yang lebih mudah cara penggunaannya, yaitu format, ya, format date. Function format ini hadir di SQL Server yang terbaru. Untuk tepatnya di versi berapa saya lupa. Buat teman-teman yang masih menggunakan versi lama mungkin bisa dicoba, tetapi untuk versi 2008, SQL Server 2008 dapat saya pastikan belum ada function ini. Sedangkan untuk versi 2012 saya agak lupa sih, udah ada atau belum ya, function format. Jadi di sini saya akan coba contohkan bagaimana caranya menggunakan dua function ini. Jadi kita mengubah atau melakukan konversi tanggal, kita dapat menggunakan fungsi convert maupun fungsi format. Jadi nanti dapat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Yang pertama, kita akan lakukan tes atau kita akan lakukan percobaan menggunakan fungsi convert. Ya, kita akan lakukan ini. Nah, sebelum itu teman-teman bisa searching di Google ataupun nanti bisa cek di halaman resminya Microsoft. Nanti akan saya taruh di deskripsi. Ini adalah fitur-fitur yang dapat kita gunakan saat menggunakan fungsi convert di SQL Server. Ya, saat kita gunakan fungsi convert date. Jadi di sini ada informasinya, kode-kodenya. Jika menggunakan angka 1, maka yang muncul adalah mmddyy. Jika menggunakan 101 adalah mmddyy. Ya, standarnya ini standar US, kemudian 102 adalah standar ANSI. Ini ada informasi di sini. Ini ada format date-nya seperti apa. Ini kode yang kita gunakan untuk menghasilkan format date. Jadi mm DD ini hari, MM itu bulan, YY itu tahun. Jika YY-nya cuma 2, berarti dia hanya hanya 2 tahun terakhir. Contoh video ini dibuat adalah tahun 2023. Berarti yang muncul hanya tulisan 23 gitu. Oke, selanjutnya kita coba lakukan tes. Seperti apa sih cara menggunakan fungsi convert date di SQL Server. Langsung saja select, sini dipanggil fungsi convert, kemudian convertnya kita ganti, selanjutnya adalah di sini target type-nya adalah varchar, kemudian expression date-nya. Oke, expression date ini saya buat dulu ya. Di sini declare, kita buat date, jadi date time, datanya. Kita buat 2023-08, oke, 17. Kita buat tanggal 17 Agustus 2023. Kita lihat dulu value date-nya. Nah, di sini walaupun saya hanya menuliskan YYYY MMDD, karena tipe datanya date time, dia akan muncul semua di sini. Nah, ini masih 0, kita akan coba isi. Kita isi, bagaimana kalau saya isi jadi pukul 10 lebih 15 menit, lebih 15 menit, kemudian 30 detik. Nah, saya isi seperti ini, coba kita lihat value-nya. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, berarti ini 17 Agustus jam 10 lewat 15 menit 30 detik. Selanjutnya,
Selanjutnya kita kembali lagi ke sini ke convert. Convert tadi saya ulangi dari awal supaya muncul kelihatan target type-nya. Nah, target type-nya itu varchar. Kita gunakan varchar. Kemudian expression. Nah, expression di sini adalah waktunya, waktu yang akan kita convert, waktu yang akan kita konversi atau ubah sesuai formatnya keinginan kita. Jadi di sini kita gunakan date. Nah, selanjutnya date style-nya. Date style-nya itu yang tadi, yang ada di sini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Ya, di sini ada cukup banyak sampai 131. Jadi dari 101, 102, 103, 108 sampai 131. Ini formatnya. Ya, di sebelah kanan itu formatnya. Kemudian untuk contoh kita akan gunakan 100. Ya, kita akan gunakan 100. Ini kita akan gunakan 100. Kita isi value-nya 100. Nah, hasilnya seperti ini. Kelihatan ya perbedaannya seperti apa. Ini adalah format aslinya. Kemudian ini adalah format setelah kita ubah, kita convert. Kita convert menggunakan format 100. Nih, di sini ada 100. Ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita contoh lagi yang lain yang cukup banyak digunakan apa? DD, MM, YY. Ini cukup banyak nih untuk format kita di Indonesia banyak menggunakan seperti ini ya. Cuma mungkin kita gunakan sebagian besar itu strip ya. Oke, kita ambil contoh seperti ini aja. Ternyata dia adalah standarnya British or French ya. Oke, standarnya dari Prancis juga. Kita ganti jadi 103. Oke, lihat hasilnya 17 bulan 8 tahun 2023. Ya. Ini adalah contoh, ini USA nih. MMDDYY karena USA. Kemudian Jepang. Jepang 111. Kita coba cukup diganti ini di belakang date style-nya. Ya, sudah berubah. Ini adalah sebagian cara bagaimana kita mengubah konversi tanggal di SQL Server supaya value tanggalnya sesuai keinginan kita. Oke, selanjutnya bagaimana kalau ingin mengubah value itu lebih apa ya? Mungkin dengan format yang tidak ada di sini. Nah, teman-teman itu harus gunakan substring. Ya, caranya cukup panjang memang penggunaan substring karena harus dikonvert dulu ya mungkin lebih enaknya dikonvert seperti ini ke DD, MM, YY bisa jadi convert aja ke 103. Habis itu kita ambil tuh value-nya dari sini kemudian di split di substring disesuaikan formatnya diambil dua digit pertama diambil kemudian di digit ketiga diambil. Oke, kita ambil contoh. Ini penggunaannya setiap programmer ataupun engineer nanti mungkin berbeda-beda. Saya hanya memberikan contoh ya. Kita bisa gunakan full substring atau left ataupun apapun yang teman-teman kuasai ya. Jadi contoh gini, select left. Ya, kita gunakan function left. Nah, left itu berarti dari sebelah kiri. Kita ambil dua dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri kita ambil dua. Lihat hasilnya seperti apa. Yang muncul adalah 17. Oke, selanjutnya kita mau ambil di sini di angka 08. Angka 08. Ini mungkin supaya lebih ini ya. Biar nggak membingungkan. Oke, nggak apa-apa ini dulu deh. 08. Nah, contoh ingin menggunakan strip, teman-teman. Strip di sini udah ada belum ya? Coba kita lihat. Oh, belum ada. Oke. Oh, ini udah ada nih. YY, MM, DD ini udah ada, teman-teman. Sebenarnya bisa ambil dari sini, tinggal dibalik. Tapi oke. Balik lagi ke yang tadi. Saya akan memberikan contoh
bagaimana caranya menggunakan kita split datanya. Jadi logiknya itu value ini, ya, logiknya value ini diambil, kemudian untuk tengah ini kita gunakan substring, ya. Kita gunakan substring expression-nya. Nah, expression-nya kita kan pakai ini tadi ya, value-nya ya. Kita pakai ini. Selanjutnya, oh nggak muncul. Starting, ini selanjutnya adalah starting value-nya. Starting value-nya kita ambil berapa? 0, 1, 2, 3. 3. Coba kita tes apakah 3 atau 4. Kita tes dulu 3, kemudian diambil 2. Oke, kita coba tes. 0, berarti yang diambil 4. Startnya dari 1. Oke, sudah bisa. Selanjutnya, kita udah gunakan left, gunakan substring, dan selanjutnya kita coba gunakan right. Nah, kita pakai semua function. Right, kita ambil, kita akan mengambil apa? Kita akan mengambil 4 digit terakhir. Nah, jadi kita coba gunakan right 4. Yep, berhasil. Seperti ini hasilnya. Nah, ini hanya salah satu cara. Ada berbagai banyak cara yang teman-teman bisa lakukan. Mungkin yang jauh lebih efektif dibanding yang saya contohkan. Mungkin bisa dicoba. Ini saya hanya mencontohkan bagaimana caranya. Mungkin jika teman-teman ingin mengubah format, mengubah konversi depth di SQL Server, tetapi tidak tersedia di sini, ya, yang sudah disediakan oleh Microsoft. Nah, kalau memang nggak tersedia, ya teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti yang udah saya lakukan ini. Di-convert dulu, baru di split datanya. Atau mungkin kalau mau cepat, mau lebih simpel seperti ini. Teman-teman bisa lakukan seperti ini. Declare, validate, varchar. Ini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 digit. 10 sama dengan seperti ini. Teman-teman cukup masukkan yang seperti ini supaya lebih mudah. Nah, jadi cara bacanya itu lebih enak kalau udah dimasukkan ke variabel. 4, 2. Kita coba tes, hasilnya sama seperti tadi. Nah, ini cara bacanya sudah lebih enak. Kenapa? Karena convert date-nya sudah kita masukkan ke variabel validate, yang tipe datanya varchar. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menggunakan fungsi convert. Nah, cara ini diterapkan di versi SQL Server yang sudah cukup lama. Nah, untuk versi SQL yang terbaru itu lebih mudah lagi, teman-teman. Jadi, versi SQL terbaru kita akan gunakan fungsi convert. Ya, fungsi format. Nah, ini adalah fungsi yang sudah ada di versi SQL Server yang terbaru. Yaitu tadi 2016. Untuk 2014 saya agak lupa, 2012 juga agak lupa ada atau enggak. Yang jelas 2016 sudah ada harusnya sudah ada fungsi format. Kalau yang saya gunakan ini versi 2022. Jadi sudah dapat dipastikan ada fungsi format. Oke, ini dapat digunakan buat versi SQL Server teman-teman yang mendukung fungsi format. Nah, oke. Ini dapat kita lihat, saya juga sudah ada sampelnya, ya. Kita lihat ini format, kemudian value date-nya, kemudian ini yang menggunakan kultur, ya. Menggunakan kultur. Jadi kita tinggal ikutin, cukup sebutkan seperti ini, nanti dia akan menghasilkan value sesuai kultur negara yang disebutkan ini. Oke, langsung saja, ini saya copy saja cara gunaannya. Kemudian ini saya ganti.
jadi D ya. Kita coba running hasilnya seperti apa. Yap, ini contohnya. Jadi format, kemudian waktunya, date-nya, kemudian di sini adalah bentar, urutannya. Jadi gini, pertama adalah value yang akan diformat, kemudian formatnya, dan yang terakhir adalah kulturnya. Ini adalah formatnya, cukup disebutkan D. D, kemudian di sini ada kulturnya. Ketika disebutkan kultur, walaupun formatnya sama, hasilnya berbeda teman-teman. Lihat nih, ENUS, ENGB, ya, beda value-nya. Kemudian DD itu Jerman, beda juga. Selanjutnya ZHCN, ya, Chinese Simplified, itu pun beda. Dan ketika digunakan yang D-nya gede, ya, format date-nya D-nya gede, itu pun beda hasilnya. Nah, teman-teman bisa gunakan ini, atau mungkin yang lebih mudah, lebih simpel, mungkin nggak terlalu kompleks. Ini yang sering saya gunakan. Cukup seperti ini. Select, format. Nah, di sini kan ada value-nya ya. Value-nya oke, D. Kita gunakan D. Kemudian formatnya. Formatnya mau seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat tadi, kita gunakan ini ya. Sorry. Kita gunakan DD, MM, dan YYYY. Nah, jika di varchar saat menggunakan convert varchar itu lumayan panjang seperti ini, teman-teman bisa perhatikan lumayan panjang. Jika ingin menghasilkan dengan hasil yang sama menggunakan function format, caranya cukup mudah. Cukup D, kemudian OD sudah. Selanjutnya adalah formatnya. Formatnya kita cukup sebutkan seperti ini, DD, MM, YYYY. Oke, kita coba panggil diskusi hasilnya. Lihat. Hasilnya sama, atau mungkin saya buat di sini ya. Select, format, date, DD, MM, YYYY. Kita lihat hasilnya. Lihat teman-teman, hasilnya sama persis dan cara penggunaannya lebih simpel dan pastinya lebih mudah. Ya, ini cara menggunakan format. Kalau saya sih lebih sering pakai cara yang seperti ini dibandingkan ini ya menggunakan kultur. Tapi balik lagi ke teman-teman, lebih nyamannya menggunakan yang mana. Kalau saya cukup seperti ini. Jadi format, date-nya apa, terus kita mau ubah. Kita mau ubah jadi apa? Jadi ini strip. Itu pun mudah seperti ini aja. Oke, kita cukup. Nah, lihat. Kemudian kita mau ubah, oh saya ingin jadi man. M-nya 3. Berarti kalau man-nya bentuk bulan ya, nama bulan. Lihat. Cukup mudah menggunakan function format. Kenapa cukup mudah? Ya tentu karena ini ada di versi terbaru. Pastinya harus lebih baik dibandingkan versi yang lebih lama. Oke, ini adalah cara menggunakan fungsi format. Format ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk date, bisa untuk yang lain seperti mau ubah angka ya. Mau ubah angka itu menjadi format money, kita pun bisa menggunakan format. Jadi format yang ada di SQL Server itu tidak hanya digunakan untuk date, tapi digunakan juga untuk memformat tipe data yang lain. Nah, cuma di video kali ini saya fokus bagaimana caranya menggunakan fungsi format di dalam tipe data date ya, atau mengubah konversi tanggal. Ya, demikian mungkin sedikit tutorial bagaimana caranya menggunakan fungsi convert maupun date di SQL Server. Penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, ya, kebutuhan realnya teman-teman, apakah masih harus menggunakan convert atau sudah bisa menggunakan format. Demikian mungkin dari saya. Jika ada pertanyaan bisa komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.